Di kalangan yang sudah berumah tangga, sebaiknya sih punya proteksi, apalagi untuk para suami, supaya bila terjadi resiko terhadap si pencari nafkah, kan bisa dialihkan buat anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Perkenalkan, saya Nur Hayati. Saat ini saya berkarir di dunia finansial non perbankan di Manulife. Kantor kami berada di Gedung Sampurna, Strategic Square, Jalan Jenderal Sudirman. Saat ini saya mau membicarakan tentang pentingnya asuransi. Karena asuransi itu dibeli atau dibutuhkan saat kita dalam keadaan sehat dan tidak membutuhkan asuransi. Jika kita sudah ada resiko, tentunya perusahaan asuransi bisa menolak, meskipun kita mampu membayar. Barangkali memang betul sih, asuransi bagi sebagian orang merupakan suatu hal yang dianggap sebuah pengeluaran yang berupa non-benefit begitu. Padahal sih nggak seperti itu. Karena pada dasarnya asuransi itu banyak sekali programnya. Dari kesehatan, tabungan pendidikan, investasi, bahkan buat warisan. Dan bisa kita alihkan kepada anak cucu kalau kita sudah berusia lanjut. Di samping itu juga kita untuk kalangan Gen Z ya, nabung ini sekarang perlu banget loh. Kalau misalnya saat ini berpikir, nanti aja, saya kan masih muda. Justru masih muda yang harus menabung. Karena kebetulan nanti tanpa terasa waktu berjalan, tiba-tiba udah seperti seumuran saya loh. Saya bergabung di dunia asuransi itu sudah cukup lama, sudah lebih dari 24 tahun. Gitu. Dan saya pun sudah merasakan waktu saya awal bergabung, saya dipaksakan untuk menabung. Dan tanpa terasa saat saya berusia 57 tahun kemarin, saya sudah bisa menikmati hasilnya. Begitu. Apa aja sih program di Manulife itu? Program di Manulife menabung untuk kalangan Gen Z nih cocok banget. Karena menabungnya pendek, masa pertanggungannya lumayan, sekitar 20 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang menabung untuk jangka panjang. Ada yang buat proteksi. Bagi kalangan yang sudah berumah tangga, sebaiknya sih punya proteksi. Apalagi untuk para suami, supaya bila terjadi resiko terhadap si pencari nafkah, kan bisa dialihkan buat anak istri. Biasanya kan kalau masih muda kan banyak tanggungan nih, ada kredit rumah, kredit kendaraan. Nah kalau terjadi resiko, kredit-kredit tersebut kan nggak bisa dilanjut bila si pencari nafkah terjadi resiko. Tapi jika punya asuransi, itu bisa dilanjutkan pembayaran tersebut. Gitu. Nah, ada orang-orang yang ngomong, awas tuh itu Manulife itu bodong atau asuransi bodong, itu gimana tuh? Apakah dilindungi oleh OJK? Oh, alhamdulillah Manulife itu beroperasi di Indonesia itu sudah lebih dari 35 tahun ya di Indonesia. Mungkin Dong Bodong usianya belum sampai situ, tapi Manulife sudah ada di Indonesia. Sementara kantor pusat kami ada di Kanada itu sudah lebih dari 135 tahun. Berarti untuk keamanan, berarti legalisasi aman Bu ya? Aman. Kita di bawah perlindungan OJK dan OJK selalu monitor. Jika terjadi apa-apa, OJK pasti negur kita. Begitu. Kalau asuransi kan memang tabungan jangka panjang ya. Justru pada awal-awal saya berkarir di dunia asuransi tahun 2000 yang lalu, itu mereka semua nasabah saya sudah memetik hasilnya loh saat ini. Bahkan untuk dana pendidikan mereka sudah ambil. Karena waktu zaman dulu itu tempo pembayaran 20 tahun. Setelah 20 tahun hasilnya bisa diambil. Nah sekarang sudah lebih modern. Nggak mesti bayar lama, ada juga yang pendek. Tapi masa proteksinya panjang. Begitu. Ada yang ingin daftar ke Manulife nih, ya. Ibu itu hubunginnya kemana? Oh boleh.
Saya aktif di Manulife, juga berlisensi karena lisensi itu wajib ya. Ibaratnya tuh setiap kalau pengemudi harus punya SIM. Begitu juga dengan agen asuransi. Jadi lisensi kita harus kalau masih aktif harus tetap diperpanjang. Dan kebetulan Manulife itu juga punya produk syariah ya. Ada yang syariah dan non syariah. Yang syariah sudah berdiri sendiri, tapi tetap naungannya dan Manulife. Tapi dia punya manajemen sendiri. Itu. Bagi yang berminat di syariah, kalau syariah itu kan dia bagi hasil ya. Non apa namanya pertanggungannya itu ada dia surplus, ada tetap pembagian surplus. Itu maksudnya jadi resiko ditanggung bersama. Ada mudarobahnya, ada gorornya seperti itu. Jadi ada akadnya. Andai kata terjadi risiko, nanti yang terjadi risiko itu ada dana talangan yang buat diberikan kepada si pemegang polis bila terjadi risiko. Seperti itu. Jadi artinya non riba ya. Oh, non riba. Non riba. Iya. Gitu. Tadi yang Bila ada yang berminat ya di antara penonton, hubungi saya dengan Nur Hayati, ada di 0877 119 11964. Nah, selain asuransi tradisional dan syariah, kita juga jual reksadana loh. Dan reksadana kita juga tercantum di Bursa Efek Indonesia. Itu, dan kinerjanya juga bagus. Dan saya salah satu investor yang berinvestasi di reksadananya Manulife. Kami Manulife punya manajemen investasi sendiri yang bernama MAMI. MAMI itu adalah Manulife Asset Management Indonesia. Gitu. Jadi jangan khawatir karena kami perusahaan yang jelas terdaftar di OJK dan untuk reksadana terdaftar juga di Bursa Efek Indonesia. Untuk produknya sih banyak sekali, bisa lihat di website kami di www.manulifeindonesia.com. Gitu. Untuk informasi lebih lengkap, barangkali untuk fitur-fiturnya pun ada di sana di website kita. Silakan dibuka. Atau untuk benefit dan advantage-nya mungkin bisa menghubungi saya. Pentingnya asuransi. Asuransi itu dibeli kita dalam keadaan sehat, masih muda itu lebih baik, agar manfaatnya jelas. Dan tentunya menguntungkan dan secure. Safety ya. 0877 119 11964 dengan Ibu Nur Hayati. Terima kasih.